Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Lilik Holida STMT. Di sini saya Rizka Yuniar dengan NIM 411210100099 ingin menjelaskan tentang bagaimana perencanaan, pengelolaan, dan monitoring manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Dari penjelasan ini untuk dimaksudkan memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek. Baik, saya akan mulai penjelasannya. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Baik, di sini dimulai dari perencanaan manajemen komunikasi proyek. Perencanaan dalam manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi ini melibatkan identifikasi stakeholder, kebutuhan komunikasi, dan pengembangan rencana komunikasi. Menurut PM Bookguide Fifth Edition, perencanaan komunikasi ini melibatkan pengembangan rencana komunikasi proyek yang mencakup informasi tentang siapa yang perlu menerima informasi, jenis informasi yang perlu disampaikan, frekuensi dan format komunikasi, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tersebut. Lalu ada pengelolaan manajemen komunikasi proyek. Mengelola manajemen komunikasi proyek ini melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Ini termasuk identifikasi stakeholder, kebutuhan komunikasi, pengembangan rencana komunikasi, distribusi informasi, dan manajemen konflik yang mungkin timbul. Lalu ada monitoring komunikasi proyek. Di sini monitoring komunikasi dalam proyek konstruksi ini melibatkan pelacakan, peninjauan, dan pengaturan kemajuan serta kinerja proyek. Hal ini mencakup identifikasi area yang dimana perubahan terhadap rencana ini diperlukan dan menginisiasi perubahan yang sesuai. Proses ini juga melibatkan pengendalian perubahan dan merekomendasikan tindakan korektif atau pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus jurnal yang sudah saya ambil dari di jurnal dengan berjudulnya ini pengaruh manajemen komunikasi terhadap kinerja proyek konstruksi, studi kasus yang dilakukan di kota Surabaya. Maka di sini saya akan memberikan info dari suatu permasalahan jurnal ini, lalu bagaimana perencanaan dan pengelolaan dalam manajemen komunikasi proyek konstruksi pada isi jurnal ini, lalu apa monitoring komunikasi proyek yang digunakan dari jurnal ini, dan bagaimana solusi dari permasalahan pada isi jurnal ini. Baik, kita masuk ke permasalahan. Pertama-tama kita masuk ke permasalahan manajemen komunikasi proyeknya. Nah, di permasalahan dalam jurnal ini di dalam proyek konstruksi di kota Surabaya ini disebabkan kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek seperti konsultan dan kontraktor. Kurangnya komunikasi yang baik secara signifikan memberikan pengaruh yang negatif pada kualitas koordinasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja, pelaksanaan, dan produktivitas yang dihasilkan. Selain itu juga kurangnya komunikasi di antara pekerja ini mengakibatkan adanya keseragaman budaya dengan khas daerah masing-masing yang dapat menjadi kendala kerja yang dapat mempengaruhi kinerja waktu hingga 69,61%. Nah, dari permasalahan itu, penyebab itu menjadi disebabkan menghambat pelaksanaan proyek dan pengaturan tim proyek. Maka dibutuhkannya ini dari permasalahan ini
Pengelolaan manajemen komunikasi yang baik dan efektif sangat penting dalam memastikan bahwa proyek konstruksi dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai kinerja yang optimal. Lalu kita masuk ke perencanaannya. Perencanaan dari jurnal ini dalam proyek konstruksi di Kota Surabaya, perencanaan komunikasi ini merupakan kegiatan perencanaan dan pengaturan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi. Itu seperti ada konsultan dan kontraktor. Untuk memastikan bahwa komunikasi ini berjalan dengan baik dan efektif selama tahap pelaksanaan konstruksi ini, tujuan dari perencanaan komunikasi ini untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, meningkatkan kualitas koordinasi kerja, mengurangi konflik dan kekacauan, serta memastikan bahwa proyek konstruksi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Lalu di sini ada pengelolaannya. Nah, pengelolaan dari jurnal ini berisikan pengelolaan komunikasi ini mempengaruhi kinerja proyek konstruksi di Kota Surabaya. Dan ada beberapa cara ini sebagai berikut pengelolaan ini. Yang pertama ini ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek. Yang kedua, mengurangi kesalahan dan penyimpangan, yang dimana komunikasi yang baik ini dalam proyek konstruksi ini dapat mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Lalu ketiga ini ada meningkatkan kualitas koordinasi kerja. Yang dimaksudnya ini komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam menyimpulkan kinerja proyek konstruksi. Lalu keempat ini ada mengurangi konflik dan kekacauan. Nah, yang dimaksudnya ini itu komunikasi yang buruk dalam proyek konstruksi ini dapat menjadi penyebab keterlambatan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Lalu kita masuk ke monitoring. Monitoring dari yang digunakan di dalam jurnal ini. Dalam memonitoring komunikasi dari proyek konstruksi Kota Surabaya ini memiliki tahapan. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ini ada merencanakan komunikasi. Nah, dilakukan merencanakan komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi ini diperencanakan dan dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa proyek konstruksi ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, lalu ada kedua ini ada distribusi informasi. Ini distribusi informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan sesuai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi agar memastikan bahwa semua pihak-pihak memiliki informasi yang sama dan memahami semua tentang proyek. Lalu ketiga ini ada laporan kinerja. Laporan kinerja ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang kinerja proyek konstruksi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek ini, untuk memastikan bahwa semua pihak-pihak ini memahami kinerja proyek dan dapat mengambil keputusan yang diperlukan. Nah, lalu keempat ini ada tahap akhir administrasi. Tahap akhir administrasi ini tahap akhir administrasi perencanaan komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan dengan baik dan efektif selama tahap akhir administrasi proyek konstruksi. Nah, dari konteks proyek konstruksi di Kota Surabaya ini, pengelolaan manajemen komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja proyek konstruksi. Nah, lalu di sini ada solusi dari permasalahan isi jurnal ini. Nah, dari hasil penelitian yang dijelaskan tadi, ya,
dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi ini yang baik dan efektif ini sangat penting dalam memastikan bahwa proyek konstruksi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai kinerja yang optimal. Maka dari itu, dari solusi untuk permasalahan yang ada pada jurnal ini, untuk mengatasi permasalahan dalam proyek ini, proyek konstruksi di kota Surabaya, ini perlu dilakukannya perencanaan komunikasi, distribusi informasi, laporan kinerja, dan tahap akhir administrasi yang efektif untuk memastikan bahwa komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan efektif. Baik, sekian dari saya. Sampai di sini dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.